Halo Sobat Green, apa kabar? Saya Romora Edward Sitorus, selamat datang di Green Talks. Podcast Green Talks ini membahas berbagai topik di bidang sustainability, perubahan iklim, ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan serta kehidupan sehari-hari. Di tengah tren dekarbonisasi global, kesuksesan negara Nordik seperti Norwegia dalam memimpin adopsi kendaraan listrik atau EV menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Tantangan utamanya kini bukan sekedar mempercepat transisi, melainkan bagaimana merancang ekosistem EV nasional yang inklusif dan benar-benar membumi, serta mendorong ekonomi lokal. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia perlu memadukan regulasi insentif yang tepat sasaran dengan pembangunan infrastruktur pengisian daya yang lebih merata. Keberhasilan transisi ini pada akhirnya akan bergantung pada kemampuan kita membangun kepercayaan publik, memastikan bahwa kendaraan listrik tidak hanya sekedar untuk tren di kalangan kelas atas, melainkan solusi energi bersih yang andal bagi seluruh lapisan masyarakat. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mbak Restu Diantina Putri, Communications Manager dari Satya Bumi. Senang sekali bisa ketemu hari ini Mbak Restu. Apa kabar? My pleasure is mine. Thank you ya Mbak Restu udah menyempatkan waktu. Thank you juga buat Kata Data Green, Sobat Green juga for having me. Yes, we are so happy to have you here Mbak. Sebelum kita ngobrol tentang Norway dan negara Nordik, aku tertarik tentang background. Kapan pertama kali Kak Restu itu terpapar dengan isu lingkungan? Apakah waktu mahasiswa ataukah lebih lama lagi? Kapan pertama kali terpapar dan lewat media apa, Kak? Oke, jadi sebenarnya kalau ditarik terpaparnya kapan mulainya tuh kayaknya SMP deh. SMP? SMP. Oke. SMP aku suka baca. Iya. Suka baca selain buku tuh suka baca majalah. Oke. Jadi Majalah apa itu? Majalah kawanku, ada tapi udah nggak ada sekarang, sedih banget. Oke. Itu kan majalah-majalah remaja ya, perempuan gitu, SMP gitu. Jadi menariknya itu mereka itu nggak cuman soal tren anak muda, nggak cuman soal make up atau fashion gitu, ada psikologi juga sering self development gitu ya. Nah, salah satu self developmentnya itu bagaimana kita juga mengubah lifestyle kita ke yang sustainable gitu. Jadi mereka sering tuh bahas-bahas yang kayak gitu. Terus karena dan sering gitu, dan hampir di semua edisi tuh ada selipan-selipan entah dia nge-featured kawan kami ya sekarang Greenpeace gitu ya. Oh, Greenpeace. Greenpeace kadang kan Greenpeace sudah ada dari dulu. Betul, ya gitu. sudah lama sekali dan ya. dan banyak di-feature sama media gitu. Waktu itu terpapar lah adalah Rainbow Warrior. Rainbow Warrior apa itu? Itu kapalnya Greenpeace. Oh, ada ya? Sangat terkenal tuh jadi dia tuh biasanya keliling dunia dan kalau di feature maksudnya kalau sedang diliput artinya dia sedang merapat di Indonesia gitu. Wah, itu tuh kalau lagi ada cerita-cerita gitu kayak seru banget gitu dan pengen terlibat ya. Gak cuma di Greenpeace, jadi kayak ada juga yang WWF gitu, cerita perlindungan satwa gitu kan, wildlife. Itu aku suka banget tuh yang kayak gitu-gitu dan entah ya pokoknya aku juga bingung kenapa, jadi itu masuk di akalku gitu loh. Secara bawah sadar itu terbawa itu make ya. sense. Itu ya logik aja. Luar biasa Emang kita harus hidup tuh berdampingan sama lingkungan gitu, dan kita tuh nggak boleh serakah manusia gitu, karena yang berada di planet bumi ini nggak cuma kita kan. Betul. Ada yang lain gitu, ada hewan, ada satwa, ada flora juga, kemudian dan nggak cuma itu, ada kayak ekosistemnya juga. Sebenarnya kan mereka itu juga berkomunikasi. Wow. Oke, makhluk hidup itu 3 ya. Cuman menurutku at some point ekosistemnya itu berhubungan juga ya. Ada rantai makanan juga di situ ya. Lingkungannya juga gitu. Hutannya juga, lautnya juga
kita tuh saling terhubung dan saling membutuhkan sebenarnya. Yes. Kalau kita punya kesadaran ke situ ya, dan kalau kita sampai ke situ ya kita akan sadar untuk hidup yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Gitu. Itu ke situ sih ininya ketika udah terpapar ya hal-hal kayak gitu. Terus suka ada feature artikel yang gimana sih caranya biar bisa hidup lifestyle yang lebih hijau gitu. Caranya bikin biopori atau recycle, reuse, satu lagi reduce, reuse, recycle. Gitu, reduce. Nah, terus apalagi ya banyak gitu ya cara-cara lifestyle. Nah di situ memang terpaparnya baru sebatas lifestyle pribadi gitu ya. Menarik banget nih Mbak. Jadi memang Mbak Restu dari sejak awal itu sudah terpapar ya dengan isu lingkungan dan sekarang jadi communication manager. Boleh cerita nggak Mbak sebagai communications manager, apa aja sih responsibility Mbak Restu supaya Sobat Green nih yang ingin berkecimpung di dunia ekonomi hijau bisa belajar dan mungkin terinspirasi untuk bisa melakukan advokasi yang lebih baik lagi. Oke, makasih Kak Mora. Jadi kalau communications di Satya Bumi itu, jadi sebenarnya gini, Satya Bumi itu kan organisasi lingkungan dan HAM ya. Jadi kita punya 4 fokus area pekerjaan, itu perlindungan hutan dan biodiversitas, kemudian ada krisis iklim dan transisi energi, kemudian juga ada environmental human rights defender. Dan ada terakhir itu business and human rights. Nah, jadi di Satya Bumi sendiri ada 2 core divisi itu, yang satu campaign, yang satu adalah komunikasi. Jadi kalau campaign itu ada fokusnya, gitu ya. Ada campaigner yang fokus di isu ini, ada campaigner yang fokus di isu satunya lagi gitu. Kalau komunikasi itu semuanya. Semuanya ya. Gitu. Jadi kami itu bertanggung jawab untuk membuat strategi komunikasinya. Dari untuk media, media campaign, digital campaign, dan juga public campaign. Karena gini, permasalahan utama ketika kita mau campaign soal lingkungan itu kan karena bahasanya ya ampun, sulit. Bahasanya cukup sulit ya, dan isunya sampai saat ini kita masih belum membumikan itu gitu. Betul. Itu masih jadi isu elit, isu langit gitu ya. Beberapa riset juga kan kadang aduh apa ini istilah-istilah yang ya sustainability satu hal gitu. Masih banyak lagi term-term yang harus kita translate ke bahasa yang dimengerti oleh orang banyak gitu. Itu tugasnya komunikasi sebenarnya. Jadi kami berusaha untuk di Satya Bumi itu komunikasi itu, tim komunikasi itu memang dilibatkan dari awal. Bukan di tengah-tengah atau di akhir. Bukan di akhir, bahkan kan biasanya beberapa organisasi itu si tim koms ini support ya. Nah, sementara kita itu adalah kita ngikut, bahkan dari proses proposal itu kita udah tahu nih kegiatan activity komsnya itu mau diapakan nih barang gitu. Itu pentingnya. Jadi kita berstrategi sejak awal. Menarik. Gitu. Itu tugas tim komunikasi Satya Bumi as a manager. Ya tentunya selain memanage tim ya, merancang konten plan editorial per hari, per minggu, per bulan, bahkan per tahun. Itu juga somehow jadi perwakilan organisasi ya, representasi organisasi ketika menghadapi eksternal dan ya jadi nggak cuma internal tapi juga eksternal. Memang ada teman-teman campaigner yang memang jadi juru wajahnya ya, juru kampanye, tapi ada beberapa juga aku sebagai manajer itu juga bertanggung jawab ya untuk jadi juru bicara organisasi juga gitu untuk di beberapa hal. Menarik banget Mbak. Di isu yang akan kita bahas hari ini yaitu electric vehicle atau EV, Satya Bumi sempat melakukan komunikasi atau campaign terbaru nggak? Boleh diceritakan mungkin? Iya, campaign terbaru ya so far ini ya yang sedang berjalan, sama beberapa kita lagi ada namanya tuh video series soal bagaimana kita ada persona gitu. Dia tuh ceritanya mau
membeli mobil pertamanya. Membeli mobil pertama. Jadi gimana sih caranya kita memilih mobil yang sustainable? Oh iya. Tapi juga sustainable-nya tuh nggak cuman di as a label doang, tapi beneran bersih gitu ya dari hulu ke hilir. Itu gimana caranya gitu. Nah ini bisa jadi informasi buat sobat green gitu ya, misalnya yang mau beli mobil pertama gitu, misalnya di early 20 or saya baru umur 35. Ya itu kan harapan ya. Harapan ya, benar. Ya benar, aku juga sih. Ya kayak atau early 30s ya yang sedang mau consider untuk mobil pertamanya. Ini kan teknologi sudah shifting ya ke yang lebih bersih gitu. Ada yang namanya EV, dan gimana sih caranya biar kita memilih dengan apa itu ya namanya istilahnya, penuh kesadaran ya gitu, penuh kesadaran memilih apakah ini menyumbang emisi atau enggak, bagaimana kontribusi terhadap lingkungan. Kalau sobat green peduli ke situ ya gitu. Kalau yang peduli ke situ, dan itu kan masalahnya EV ini kompleks ya. Kalau di Indonesia ada isu dari hulu sampai hilir gitu. Nah kami di Satya Bumi itu memprovide informasi itu dari hulu ke hilir gitu. Gimana kita ngecek di hulunya, gimana kita cara memilih di hilirnya gimana gitu sih. Itu yang lagi sedang kita jalanin ya. Kemudian beberapa kali diundang juga. Kemarin terakhir aku baru pulang dari Oslo gitu kan, untuk menghadiri summit Nordic EV Summit. Nordic EV Summit. Apa itu, Mbak? Itu adalah event tahunan yang diselenggarakan sama, jadi ada asosiasi gitu ya, Norwegian EV Association. Itu private sebenarnya, bukan dari pemerintah Norwegia. Mereka melakukan event tahunan ini untuk mengumpulkan orang-orang yang memang berkecimpung di ekosistem EV gitu. Nah kami itu diundang karena punya, jadi gini, conversation soal EV itu saat ini masih terbatas di hilir, soal penjualan, teknologi, recycle battery gitu-gitu ya. Tapi jarang sekali itu bisa sampai ke hulu pembicaraannya. Mulai dari pembuatan baterainya gitu. Iya, dari tambangnya bahkan. Dari tambangnya. Gitu. Nah masalahnya yang terjadi, Indonesia ini kan salah satu negara produsennya ya, produsen untuk bahan baku baterai kendaraan listrik itu dari nikel. Kita banyak sekali cadangan nikel yang kita punya, dan itu sayangnya punya dampak yang sangat destruktif untuk lingkungan gitu. Dan juga untuk masyarakat adat di sekitarnya gitu ya. Jadi nggak cuma merusak lingkungan tapi juga pelanggaran HAM gitu. Nah karena kita punya riset di sana, sehingga kami diundang untuk agar conversation-nya itu bisa sampai ke situ gitu. Untuk melihat seberapa urgentnya recycle battery itu penting gitu. Jadi sampai ke hilir tuh ininya pembicaraannya. Jadi diharapkan gitu. Jadi kita nggak cuma di yang Indonesia, konsumen di Indonesia, tapi juga konsumen di Eropa, di global bahkan itu punya pertimbangan yang sampai situ gitu. Luar biasa ya, udah sangat advance sekali ya. Kita berharap mereka punya pertimbangan sampai ke situ gitu, karena konsumen kan punya power yang cukup tinggi ya untuk ya sebagai bargaining power gitu, mendesak automakers, mendesak pemerintahan mereka gitu ya. Karena mereka market anyway gitu. Jadi kita berharap conversation itu bisa sampai ke mereka, dibicarakan dan dikonsider ulang gitu ketika kita membicarakan EV. Jadi benar-benar bersih dari hulu sampai ke hilir, benar-benar adil gitu. Jadi no one left behind gitu ya di transisi energi kayak gini gitu sih. Gitu yang lagi kita lakukan ya itu. Luar biasa Kak Restu. Jadi Kakak sebagai perwakilan Indonesia juga nih di summit di Norway itu sharing kepada orang Norway tentang bagaimana sih kita memastikan sustainable battery dari hulu sampai hilir ya. Iya, dan nggak cuma Norway aja, itu global. Itu global. Wow, keren banget. Itu global. Jadi ada dari negara-negara Amerika ada, Eropa situ ya. Kemudian
Afrika, Asia, Australia. Luar biasa. Kita mau belajar nih Mbak, dari Norway sebagai salah satu negara di Nordik. Kenapa sih negara Nordik ini mampu mengakselerasi adopsi kendaraan listrik atau EV-nya? Apa yang bisa dipetik dari policy di negara Nordik ini? Iya, jadi sebenarnya sebelum ke situ aku kasih disclaimer dulu. Oke. Mereka tuh banyak privilege-nya. Oh. Dan faktor enabler-nya juga banyak Oke. gitu. Jika dibandingkan dengan Indonesia ya, yang permasalahannya sangat kompleks. Jadi ya di luar privilege itu, mereka itu regulasinya jelas. Pertama, policy arah kebijakannya itu clear gitu, roadmap-nya ada gitu ya. Dan itu tidak berubah. Tidak berubah. Walaupun pergantian kekuasaan, gitu ya. Jadi menariknya adalah, jadi sekarang di Norway itu kalau nggak salah ada 9 partai ya. Betul. Aku lupa yang sekarang berkuasa, sekarang Partai Buruh. Oke. Jadi walaupun mereka, ya kan namanya pemilu demokratis gitu ya, ya. gitu, maksudnya ada partai berkuasa, ada partai oposisi. Betul. Jadi walaupun mereka beropos gitu ya, tapi mereka masih paradigmanya iklim. Oh, gitu. Dua-duanya partai oposisi sama yang berkuasa ini tetap fokus sama iklim. Iya, gitu. Jadi siapapun yang berkuasa, itu roadmap-nya kepake. Wah, keren jadi banget ya. itu menciptakan kepastian investasi juga. Betul. Gitu ya. Jadi terus juga publik juga percaya gitu. Oh, ini emang arahnya ke situ gitu. Kita mau ke situ. Nggak kayak misalnya kalau kita kasih contoh, di Indonesia. Iya, di Indonesia gimana? Bisa ganti-ganti ya regulasinya gitu. Kemarin terakhir banget itu insentif pajak kendaraan listrik itu mau dicabut gitu kan. Memang sudah berakhir di April 2026 dan harusnya diperbarui gitu. Aku lupa apakah update-nya sudah diperbarui lagi. Tapi begini, ketika kita bicara policy, Indonesia itu punya kecenderungan berubah ketika kekuasaannya berganti gitu kan. Jadi ini ada semacam ego gitu, pengen menciptakan legacy gitu kan ya, pemerintah baru gitu. Enggak, walaupun sebenarnya ada roadmap nih, kita ada roadmap gitu. Oke, misalnya kalau renewable energy gitu kan, kita juga punya RUPTL. Yang sebenarnya tinggal diikutin aja gitu kan. Nah, masalahnya pemerintah kita itu kadang punya ada ego ya, mengubah atau bahkan kepentingan untuk mengubah berubah-ubah kebijakannya. Dan ini yang kalau di Indonesia sendiri ini yang menyulitkan untuk investor gitu ya dari luar yang punya teknologi untuk shifting ke EV ini mau masuk ke Indonesia. Itu dari sisi regulasinya dan paradigmanya. Kedua adalah jadi di sana itu udah bukan soal lagi tadi memang berangkatnya dari paradigma iklim, tapi sudah nggak ke situ aja. Apalagi jadi emang sistem. Jadi perubahannya bukan masalah perubahan transportasi, enggak. Itu sistem. Jadi ini nggak cuman shifting dari ICE itu internal combustion engine yang berbahan bakar fosil ya, kendaraan itu ke EV aja, tapi mereka juga Norway itu kafah tuh ininya. Jadi dia menciptakan juga memastikan bahwa transportasi publiknya itu juga sudah bisa accessible untuk semua. Bisa nyaman. Begitupun untuk pejalan kaki dan pesepeda. Iya. Jadi memang yang didorong duluan itu adalah penggunaan transportasi publik, sepeda dan jalan kaki. Itu harus dibuat nyaman dulu untuk itu. Tapi ketika tetap memilih untuk punya kendaraan pribadi, ya harus kendaraan listrik. Gitu. Itu faktor enabler faktor pertamanya ya, regulasi, dan itu kemudian jadi sistem. Kemudian ada lagi mereka saat ini yang bisa mereka itu tidak punya industri otomotif di dalam negeri. Jadi semua impor tuh. I see. Ya, oke. Jadi tidak ada yang terusik kepentingannya ketika ada kebijakan untuk shifting. Menarik. Gitu. Beda aja dengan Indonesia. Beda dengan Indonesia yang sudah ada
establish manufaktur di sini dan yang ingin mempertahankan status quo-nya gitu. Jadi ketika ada kebijakan soal EV itu mereka berusaha untuk menghambat karena ini akan mengganggu status quo dia yang punya pasar besar di Indonesia. Nggak bisa nih, jangan ganggu pasar gue gitu. Itu yang membuat kalau di perbandingan dengan Indonesia dan Norway gitu ya. Dan juga Norway itu tadi soal regulasi, balik lagi ke regulasi. Jadi nggak cuma insentif doang, nggak insentif pajak untuk kendaraan listrik, tapi mereka juga berani men-charge atau tax yang tinggi untuk purchasing kendaraan ICE, kendaraan berbahan bakar fosil. Jadi orang juga naturally nggak mau beli ya, orang mahal gitu, kayak gitu. Nah itu kan juga berhubungan tadi yang ketika ada industri otomotif yang sudah established gitu. Betul. Apakah pemerintah Indonesia itu sudah berani melakukan itu gitu kan? Menetapkan pajak tinggi untuk kendaraan berbahan bakar fosil. Itu kan wah, akan lobby-lobby di belakangnya itu akan sulit tuh ya. Pasti akan banyak desakan-desakan dari otomotif yang sudah established, yang masih berbahan bakar fosil itu ya tentu menolak ya. Kayak gitu. Nah, apakah pemerintah itu berani? Pemerintah Indonesia itu berani? Sayangnya sepertinya belum gitu ya. Karena itu lagi Indonesia itu pemerintahnya masih belum sampai ke paradigma iklim gitu. Ya masih ekonomi bisnis saja gitu. Which is sebenarnya nggak salah, tapi kalau misal maksudnya bisa, bukan nggak salah, maksudnya bisa di switch gitu loh, melihat EV juga sebagai keuntungan, potensi ekonomi dan bisnis asal di gitu ya. Nah masalahnya dia ini kan masih tersandra kepentingan gitu dengan industri otomotif yang sudah established itu tadi, industri otomotif yang berbahan bakar fosil itu tadi gitu. Itu mereka kayak sepertinya agak sulit gitu untuk lepas dari situ. Jadinya itu yang menyulitkan kita untuk shifting. Tapi sekali lagi sebenarnya kalau dibandingkan nih ya pertumbuhannya gitu Kamora, Norway itu so far sampai Maret 2026 itu penjualan EV-nya itu kan sudah 98%. Wow. 98% EV sales. Adopsi di jalan itu 30%. Masih jauh ya. Masih gradual ya berarti ya. Nah, tapi sampai 98% itu nggak terjadi dalam hitungan 1-2 hari, 1-2 tahun, enggak gitu. Mereka melakukan itu dari tahun 2010. Wah, udah lebih 15 tahun ya. Kalau dibandingkan sama Indonesia, justru kita lebih signifikan gitu. Dari 2021 yang baru 600 kendaraan penjualan EV, sekarang udah 200 ribuan gitu. Dan terus meningkat gitu ya. Walaupun sebenarnya secara presentasi masih kecil sekali gitu. Kita masih berapa ya? Aduh aku lupa persenannya, masih kecil lah dibandingkan dengan penjualan mobil berbahan bakar fosil itu gitu. Itu masih kecil sekali, tapi kita emerging sehingga sebenarnya ini adalah potensi ekonomi yang besar gitu ya, kalau investor melihat itu ya, kalau pemerintah melihat itu juga gitu sih Kamora. Wah, menarik banget nih Mbak Restu. Jadi tadi ternyata Norway itu juga gradual dan bahkan kalau dari sisi percepatan transisi ke energi bahan bakar mobil, energi listrik itu lebih cepat Indonesia. Nah, kalau kita lihat memang angkanya itu sangat-sangat tinggi ya, di mana di Norway itu 170 mobil baru yang terdaftar itu adalah mobil EV atau electric vehicle. Dan seperti yang Mbak bilang tadi itu persentase EV yang baru terhadap mobil berbahan bakar fosil itu 95%. Dan ini meningkat 40% dari tahun sebelumnya. Jadi ada usaha sistematis dari pemerintah Norway untuk mengubah semua kendaraan transportasinya di dekarbonisasi semua supaya jadi listrik. Di Indonesia tadi kan Mbak bilang
PPNBM yang tadinya 0 malah dicabut ya. Gimana nih Mbak? Gimana cara kita bisa membalikkan langkah-langkah yang yang tadi dicabut tadi itu dengan mungkin kebijakan lain, atau apakah itu harus diteruskan jika kita ingin mengakselerasi adopsi kendaraan listrik? Oke, kalau untuk konteks Indonesia gitu ya, sebenarnya ada beberapa yang bisa kita nggak bisa copy paste apa yang terjadi apa yang dilakukan di Norway dengan segala privilege-nya dia ya. Kita dengan segala masalahnya, tapi ada yang sebenarnya yang sudah bisa dilakukan. Pertama tentu paradigmanya pemerintah itu ke iklim dulu gitu, sebelum ke ekonomi dan bisnis gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga kita melihatnya pakai kacamata ekonomi bisnis, tapi ketika sudah punya urgensi untuk iklim kan akan mudah ke situ. Betul. Kemudian regulasi itu juga harus memberi kepastian buat nggak cuma automakers tapi juga konsumen gitu. Jadi masyarakat tahu emang kita arahnya mau ke situ gitu. Insentif pajak itu lebih baiknya memang masih terus dilanjutkan karena affordability kendaraan EV sampai saat ini masih cukup tinggi walaupun harganya sudah mulai menurun gitu ya. Tapi ini kan masalahnya agar EV ini tidak lagi jadi isu elit. Bukan lagi jadi status sosial gitu kan. Orang kan dulu awal-awal EV itu ini high end banget nih. Iya, hanya menengah ke atas yang bisa. Iya, bahkan ke atas doang kayaknya gitu. Harganya udah setara sama mobil yang berapa cc gitu kan, lebih mahal gitu. Ya, tentu kita mendorong agar demokratisasi EV-nya ini gitu bisa affordable bagi semua. Karena sebenarnya secara produksi itu bisa lebih murah gitu. Di kisaran 100-200 juta itu sebenarnya bisa diproduksi. Bisa diproduksi segitu, nggak perlu sampai ada yang semuanya 800 juta gitu ya. Karena masalahnya gini, kenapa ini jadi penting demokratisasi EV? Yang terjadi di global saat ini adalah automakers itu lebih memprioritaskan penjualan EV kendaraan bersihnya itu ke negara-negara global north. Sementara global south itu entah kenapa masih diprioritaskan penjualan untuk bahan bakar fosil. Kendaraan berbahan bakar fosil. Yang which is menurut kami itu tidak adil. Gitu. Kita sudah menjadi korban ya untuk ketika proses di hulu gitu ya. Tapi kemudian kita sama sekali tidak mendapatkan dampaknya, dampak positifnya. Dapat positifnya, gitu. Sosialnya. Penjualan EV itu masih terpusat di global north. Nah itu harus, walaupun penjualannya sebenarnya sudah meningkat ya. Tadi dari 2021 untuk di Indonesia, di Vietnam itu sudah sangat tinggi, Thailand, India itu udah emerging banget gitu. Tapi secara rasio itu masih jauh ketimbang global north. Global north tadi kan udah 98%, walaupun misalnya angkanya 179 sama kita kan sama ya, udah kita 200.000 gitu, itu 176.000 gitu. Secara angka tuh sama gitu, tapi rasio ini masalah penduduk kan jadinya ya. Total penjualan EV kan sekitar 17-20 juta ya. Di seluruh dunia. Betul. Dan itu rasionya tuh harusnya lebih besar di populasi yang membutuhkan lebih banyak juga gitu. Betul. Kita kan di Indonesia lebih banyak gitu. Ini juga jangan terbatas di angka real ininya ya. Penjualannya, tapi rasionya itu juga harus dilihat gitu. Apakah itu sudah adil gitu, secara rasio apakah sudah adil. Itu yang perlu dan ini yang perlu dicari tahu kenapa prioritasnya ke situ. Kenapa ke global south, kenapa ke negara-negara produsen itu tidak dijual tidak affordable gitu. Sementara kita juga kita juga punya hak untuk memiliki kendaraan yang bersih gitu. Itu yang bisa dilakukan Indonesia. Kedua, itu adalah yang sering jadi masalah lagi, sering jadi perbincangan gitu ya. EV ini solusi palsu karena energinya juga masih dari batu bara, sumber listriknya gitu. Which is benar kalau demikian ya.
Tapi kan kita mendorongnya agar hulu ke hilir tuh bersih. Betul. Nah di Norway itu sumber energi mereka itu sudah almost 100% renewable energy. Dari microhydro dan juga wind. Angin ya. Wind energy ya. Itu yang sebenarnya bisa kita replicate di Indonesia. Kita banyak sekali potensinya untuk energi terbarukan yang dan best practice-nya adalah yang tentunya harus local base, community base. Jadi jangan lagi dimonopoli sama satu entitas aja gitu. EBT itu kan baru works, baru terlihat adil itu kan ketika itu community base. Inklusif ya? Inklusif. Jadi memang agensinya punya masyarakat gitu. Itulah yang sebenarnya kedaulatan energi. Definisi kedaulatan energi kan di situ gitu. Bukan impor lagi gitu ya. Atau pakai PLTU batu bara yang emang hanya dimiliki dan dikuasai oleh segelintir orang. Gitu. Sebenarnya kan kita punya potensi itu. Nah, apakah pemerintah mau atau enggak itu yang jadi pertanyaannya. Betul. Gitu. EBT kita, bauran kita, renewable energy kita tuh yang renewable energinya itu masih di 14-15% per 2025 itu masih jauh banget. Ya kalau ngebandingin Norway itu jauh banget gitu. Sementara target kita berapa sebenarnya? Nah ini lucu juga sih. Target kita itu di 23% di 2025. Terus ternyata kan nggak capai target ya. Malah targetnya diturunin di tahun 2030 itu jadi 19-23% gitu kan. Nah ini logikanya juga yang perlu diperbaiki kan itu juga ya. Kalau misalnya memang nggak capai target, ya bukan targetnya diturunin, tapi usahanya yang dinaikin kan gitu ya. Ini malah lucunya malah target yang diturunin itu yang disayangkan, padahal sebenarnya potensi energi terbarukan kita tuh sangat banyak dan masyarakat sebenarnya sudah mampu gitu. Kalau kita lihat contoh-contoh mereka yang punya source solar yang banyak sekali ya di beberapa titik di Indonesia, NTT, Sumsel, dan masih banyak lain gitu ya. Itu yang base community base itu sebenarnya bisa, kalau didorong itu kita bisa menyuplai energi untuk kendaraan listriknya. Gitu. Jadi benar-benar bersih itu dari hulu ke hilir, itu imajinasinya ya. Kayak gitu sih Kamora yang bisa kita lakukan gitu. Dan yang pasti itu kepastian regulasi tadi. Yang tadi itu ya. Gitu. Menarik banget nih Kak Restu. Tadi soal bahwa kendaraan listrik hanya bisa dibeli oleh kalangan menengah ke atas, itu kan satu masalah ya. Jadi ketika PPNBM-nya itu 0%, yang menikmati kan kalangan menengah ke atas. Bagaimana sih cara supaya kalangan menengah ke bawah itu juga bisa ikut dalam membeli atau menggunakan kendaraan listrik? Kita tahu kalau kalangan menengah ke bawah di Indonesia itu kan cukup rendah ya pendapatannya. Beda dengan kalangan menengah bawah di Norway gitu, yang pendapatannya udah tinggi, upahnya udah tinggi, kehidupannya udah terjamin. Nah, gimana nih supaya kalangan menengah ke bawah bisa juga ikut bisa menikmati kendaraan listrik? Apakah memang kendaraan listrik itu harus dimulai dari transportasi publik dulu gitu, sehingga mungkin subsidinya malah ke kendaraan transportasi publik, sehingga masyarakat menengah bawah itu juga bisa menikmati transportasi yang nyaman, tapi juga harga murah, dan itu juga ramah lingkungan. Menurut Mbak seperti apa? Iya, balik lagi ke logikanya kebijakan yang di Norway ya, itu kan mereka memprioritaskan dulu transportasi publiknya. Ya, akses pejalan kaki dan pesepeda. Itu juga yang harusnya dilakukan dulu di Indonesia. Karena kita banyak sekali orang, populasinya. Nggak mungkin kan satu orang kasih satu mobil. Malah jadi, macet ya Mbak. Gitu. Jadi paradigmanya itu, masalah shifting ke EV itu nggak cuma soal kendaraan pribadinya aja, tapi juga sistem transportasi secara keseluruhan.
gitu, dan juga aksesnya. Pertama, sistem transportasi publik yang nyaman dan juga ramah lingkungan. Jadi semuanya udah dielektrifikasi gitu ya. Kita sudah mulai dengan Transjakarta dan itu seharusnya itu bisa direplicate ke daerah-daerah lain gitu. Dan juga direplicate juga, diadopsi juga oleh pemerintah. Jadi kendaraan-kendaraan dinas itu harusnya sudah diganti dengan EV, terus kemudian jangan cuman di armada besar aja, tapi kayak angkot-angkot itu kan seharusnya sudah bisa ya, sudah bisa untuk maksudnya pemerintah bisa gitu untuk mulai shifting itu ke kendaraan listrik. Kemudian diperbanyak juga armadanya dan aksesnya, jadi integrasinya juga gitu ya. Pejalan kaki, pesepeda, transportasi publik gitu kan. Kalau sekarang yang kita lihat terpusat hanya di beberapa wilayah aja gitu, kayak misalnya KRL gitu cuman dari selatan utara. MRT itu dari selatan utara juga. Walaupun beda ini ya, beda paralel gitu ya. Ada yang baru sekarang LRT barat, dari timur ke barat gitu ya. Timur ke bahkan nggak ke barat, timur ke pusat gitu. Belum nyampe ke barat gitu. Ini yang perlu juga yang harus dipikirkan ulang gitu ya, soal atau dekarbonisasi transportasi gitu. Jadi nggak cuman kendaraan pribadi aja yang di jalan, tapi juga transportasi publiknya. Karena kenapa orang kan yang di menengah ke bawah itu karena nggak afford mobil jadi motor ya gitu. Walaupun bisa juga akhirnya subsidi ke kendaraan, ke motor ya, purchasing untuk motor gitu. Tapi agar bisa mengurangi juga kan nggak menyelesaikan masalah sepenuhnya ya. Iya, tetap harus kita alihkan ke transportasi publik betul. gitu. Walaupun nanti kalau misalnya emang pilihan mau kendaraan mau tetap punya kendaraan pribadi ya ke kendaraan listrik gitu. Itu subsidi itu nggak tetap harus dipertahankan. Walaupun kalau di Norway itu dia gradually akan jadi gini, sempat 0% insentifnya berapa sekian tahun. Aku lupa selesainya tuh di 2016 apa aku lupa ya. Nanti dicek lagi. Jadi di tahun tersebut mulai dinaikin. Jadi insentifnya nggak 0% tapi berapa persen. Tapi transportasi publiknya banyak. Iya, betul. Itu dan integrated gitu, dan semuanya sudah elektrifikasi. Itu yang penting, dan di sana tuh nyaman sekali untuk jalan doang tuh nyaman gitu ya. Sepedaan juga nyaman gitu. Mungkin juga karena iklimnya juga enak ya gitu ya. Sini kan kita kalau tulistiwa mungkin orang jalan walaupun sebenarnya ada yang nggak masalah dengan panasnya, tapi kan orang jalan trotoar kadang nggak memadai. Sepeda juga kadang nggak memadai juga. Banyak gitu lubang ya. juga. Banyak lubang gitu. Akhirnya terus transportasi publik nggak bisa mengakomodir kebutuhan dan populasi, ya orang akan akhirnya memilih kendaraan pribadi gitu ya. Yang mampu ya begitu. Gitu. Dan masalahnya EV juga dipandang sebagai second second mobil ya, second car ya, gitu. Jadi yang udah punya, bukannya diganti nih? Bukan diganti, tapi yang udah punya beli yang EV. Kan sebenarnya bukan salah itu. Kaprah ya? Sebenarnya bukan itu. Jadi sebenarnya harusnya ganti, gitu. Harusnya ganti. Dan kalau ngomongin masalah teknologi kan sudah sebenarnya terjawab ya. Teknologi itu kan semakin tiap tahun tuh semakin dia berkembang gitu. Yang tadinya orang berpikir EV itu nggak tahan lama, endurance-nya nggak selama kendaraan berbahan bakar fosil gitu. Ya itu so far di Norway belum ada masalah. Betul ya. Dan sudah berapa cukup belas lama tahun ya. Gitu ya. Dan sebenarnya kalau ngomongin recycle, aku nggak tahu Indonesia arahnya gimana, tapi kalau melihat di Norway itu sebenarnya walaupun tidak serumit yang kita bayangkan gitu, walaupun tetap rumit ya. Walaupun tetap rumit ngomongin recycle battery, tapi itu sebenarnya bisa dilakukan. Bisa dilakukan bisa ya. Banget, bisa.
EV baterai, katanya EV baterai nggak bisa jadi limbah gitu ya, nggak bisa di recycle. Ternyata bisa. Bisa. Dan itu masih punya nilai. Oh, yang jadi nggak besar. langsung jatuh-jatuh amat harganya. Oke. Masih bisa. Menarik banget, Mbak. Ingin menggali pelajaran lebih banyak soal bagaimana Norway ini mengadopsi kendaraan listrik, Mbak. Kita tahu di Norway mereka itu punya Sovereign Wealth Fund, GPFG, yang nilai asetnya tuh sampai $2 triliun gitu ya. Dan itu fokus dari investmentnya memang harus ethical dan environmental friendly. Di Indonesia kita kan punya Danantara nih. Bagaimana Mbak melihat peran Danantara bisa mendukung ekonomi hijau, terutama dekarbonisasi transportasi? Jadi terakhir itu mereka mencabut pendanaan dari Eramet. Oke, apa itu? Eramet itu French company, investor dari Prancis yang membiayai WDB nikel di Halmahera. Laporan dari teman-teman masyarakat sipil, di situ ada pelanggaran HAM, pelanggaran lingkungan, satu pulau itu hancur karena nikel gitu ya. Mereka teman-teman ya laporkan itu ke Norwegian Fund dan akhirnya mereka mencabut pendanaan itu. Wow. Jadi itu salah satu best practice-nya, keberanian untuk benar-benar komit sama ya janji mereka untuk pendanaan hijau gitu. Nah, apakah Danantara bisa? Mudah-mudahan ya. Ya, kita berdoa saja ya arahnya ke situ. Gitu. Itu yang sedang kita dorong juga sebenarnya. Baik. Terima kasih banyak Mbak Restu, ini banyak banget sharingnya soal best practice ya di Norway yang bisa kita jadikan inspirasi nih. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya ada beberapa riset nih Mbak yang sudah dilakukan oleh beberapa lembaga untuk memastikan adanya perubahan elektrifikasi kendaraan atau transisi menuju kendaraan yang lebih berkelanjutan. Salah satunya adalah menurunkan umur dari kendaraan yang boleh dipakai, begitu. Kemudian juga mendorong penggunaan kendaraan listrik dengan meningkatkan jumlah stasiun pengisi daya. Kalau Mbak lihat seberapa visible solusi-solusi ini, apakah ini solusi-solusi yang bagus, tapi sebelum ini harus ada fondasi lagi gitu yang perlu diisi. Iya, jadi itu kan apa ya, kalau menurunkan usia gitu ya, itu kan cocoknya untuk yang bahan bakar fosil ya, kendaraan berbahan bakar fosil, ya itu juga perlu dan sebenarnya udah ada gitu. Udah ada ya? Sebenarnya udah ada. Cuma belum. Cuman ya implementasinya, penegakan hukumnya kan kurang juga ya kan. Jadi kenapa kayak gitu? Karena biasanya kendaraan tua itu kan emisinya juga tinggi, gitu. Dan itu harusnya ada. Jadi biasanya itu dinas DLH ya, DLH itu suka ngecekin gitu kendaraan-kendaraan di jalan itu apakah emisinya sudah sesuai dengan aturan atau enggak. Nah itu kan sebenarnya aturannya sudah ada gitu, tinggal dan kadang orang-orang tuh paradigmanya masih ya itu kan hobi ya gitu. Semakin tua semakin klasik mahal gitu ya. Ada yang seperti itu perspektifnya. It's okay aja sih, itu kan preference pribadi ya. Tapi secara aturan memang sebaiknya itu tidak dilanjutkan gitu ya, untuk kendaraan misalnya usia 20 tahun gitu. Nah, itu bisa dilakukan, terus juga infrastruktur. Tapi sebelum bicara ke infrastruktur sebenarnya lagi-lagi yang punya kuasa itu kan yang pemerintah ya, gitu. Yang bisa mendorong percepatan itu pemerintah gitu. SPKL itu satu hal, mendorong lewat kebijakan itu harus integratif ya. Iya gitu. Jadi ketika pemerintahnya dan automakersnya ini jalan bareng, ya infrastrukturnya itu juga akan ngikut gitu loh. Kayak gitu. Jadi masalahnya apa yang terjadi sekarang, kayaknya aku tidak melihat ada kerjasama yang cukup intens antara pemerintah dengan
automakers untuk segera percepatan ke adopsi EV ini gitu. Yang ada malah yang mau mempertahankan status quo mereka ya, mempertahankan pasar mereka di sini yang melakukan pendekatan ke pemerintah gitu. Sementara untuk yang punya teknologinya itu kurang agresif. Juga kita juga nggak tahu apa yang terjadi ya sebenarnya. Tapi sebenarnya itu bisa dilakukan kerjasama itu gitu. Dan seharusnya ini kalaupun memang nggak bisa pakai paradigma iklim, ya pakai kacamata ekonomi gitu. Bahwa memang arahnya ke situ, arahnya ke elektrifikasi. Dan yang private sector itu juga bisa melihat seharusnya ya emergingnya ke arah elektrifikasi. Jadi pembangunan SPKLU, pembangunan charging station yang misalnya di mall-mall gitu ya, di kantor pos, di tempat parkir yang ramai gitu ya untuk publik, kan bisa di situ gitu. Jadi kayak pengusaha parkir tinggal kasih aja tuh kan, kita kan kebanyakan jadi EV itu kan bisa kayak handphone ya. Kayak kita bawa handphone, kalau selagi kita ada colokan nih, kita colok aja deh gitu. Biar nanti jalan udah full gitu. Nggak kayak yang SPBU yang kita emang harus kosong nih, harus kesana gitu. Kayak gitu. Jadi emang harus dibikin seharusnya bisa dibikin natural gitu loh gitu. Kalau misalnya sudah ada dukungan dari pemerintahnya sendiri gitu. Cuman pemerintahnya sendiri kita lihat sepertinya masih fokus ke biofuel, bioetanol yang sebenarnya bukan solusi gitu. Walaupun bilangnya itu hijau segala macam ya. Jadi mereka itu kan frameworknya untuk dekarbonisasi transportasi itu kan ada nggak cuma elektrifikasi gitu, tapi juga ada biofuel di situ. Nah sebenarnya kalau ngomongin biofuel nih beda cerita lagi nih, beda masalah lagi gitu. Jadi itu yang harus disatukan dulu tuh perspektifnya. Masalahnya itu pemerintahnya belum fokus ke situ, ya mau gimana gitu, mau bisa kerjasama sama automakersnya sendiri juga kayaknya ragu-ragu mau masuk gitu. Yang tadinya kayak kemarin Elon Musk Tesla ya mau masuk, ternyata ke Vietnam. Iya betul. Ujung-ujungnya ke Vietnam gitu. Nvidia ya kayak investor-investor yang tadinya mau masuk ke Indonesia tiba-tiba jadi kok nggak jadi gitu, udah deal-dealan gitu, padahal udah ngobrol, ternyata jadinya ke negara tetangga. Ya itu kan yang perlu dipertanyakan, kenapa gitu kan. Apakah ada pemerintah kita sudah bisa enabling investasi yang masuk ke Indonesia gitu, jangan cuma yang ekstraktif aja gitu ya investasinya yang masuk ke Indonesia, tapi juga yang punya manfaat juga buat kita gitu. Wah, yang sustainable ya. Menarik sekali Kak Restu. Ini pertanyaan terakhir nih. Apa matriks yang harus kita gunakan yang menurut Kakak perlu kita gunakan untuk mengukur seberapa baik adopsi kendaraan listrik 5 tahun, 10 tahun ke depan? Dan pertanyaan lanjutannya, bagi kita masyarakat awam nih, apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong elektrifikasi yang betul-betul berkelanjutan gitu, bukan hanya di hilir tapi juga di hulu. Jadi matriksnya ya, kalau kita lihat kan kenaikan EV sales di Indonesia itu signifikan sekali gitu, dari 600 sekian di 2021 sekarang udah 200.000. Bagus itu. Itu adalah matriks yang bisa kita lihat bahwa kita emerging gitu. Itu yang bisa jadi proyeksi ke depan ya, bahwa nantinya kita akan terus berkembang gitu, dan tinggal faktor-faktor enablingnya aja tuh yang masuk gitu, kayak regulasi, juga regulasi yang nggak cuma untuk menstimulus merangsang keinginan membeli, tapi juga stimulus untuk produksinya. Betul. Gitu, produksi dari sisi automakersnya. Itu yang harus dilakukan matriksnya. Terus matriks soal apa lagi ya? Jadi sebenarnya matriks lain itu kalau kita lihat, jadi ada sebuah riset bahwa sebenarnya market kita udah ready. Tinggal itu apakah terjangkau atau enggak buat mereka. Gitu.
mereka tuh udah nggak ada masalah tuh sebenarnya soal teknologinya, soal apalagi yang selama ini jadi mitos soal EV gitu. Betul. Ya. Mereka sudah dari riset itu ya, udah nggak mereka terlalu khawatir iya, ya. Mereka udah bukan isu gitu. Jadi tinggal masalah affordability dan aksesnya gitu. Apakah ada barangnya, apakah terjangkau, dan apakah bersih gitu kan ya. Itu juga, nah ini yang harus dipertimbangkan juga sama masyarakat Sobat Green yang mau considered gitu ya untuk membeli kendaraan listrik, juga itu harus diconsider apakah dia memang bersih dari hulu ke hilir, jenis baterai apa yang dipakai, apakah itu yang merusak lingkungan atau enggak, gitu. Itu yang harus yang bisa dilakukan sama masyarakat. Masyarakat juga kan sebenarnya punya bargaining power masyarakat sebagai kolektif ya, bukan personal gitu. Mereka adalah pasar, gitu. Jadi kalian punya kekuatan loh untuk mendesak pemerintah maupun automakers untuk memprovide kendaraan yang bersih dari hulu ke hilirnya. Betul. Dengan harga yang terjangkau. Karena ya polusi sekarang udah nggak masuk akal sebenarnya. Wah, di Jakarta apalagi udah nggak masuk akal. Udah nggak sehat, Mbak. Udah sehat dan tidak masuk akal lagi. Udah kayak nggak, ini harus dibereskan gitu. Metrik lain itu yang bisa kita lihat adalah bahwa sebenarnya ada beberapa di level komunitas itu mereka sudah mampu mendevelop kendaraan listrik dari bengkel mereka sendiri gitu. Jadi beberapa tahun lalu lah ya, kami kunjungan ke salah satu STM gitu. STM biasanya kalau kayak gitu STM ini ya otomotif. Ya. Dan mereka tuh mengembangkan kendaraan listrik masih motor. Cuman pas kami tanya apakah sebenarnya bisa produksi massal gitu, ya bisa aja, tapi izinnya susah. Nah itu lagi kan enabling yang sebenarnya bisa dilakukan sama pemerintah untuk mendorong industri otomotif benar-benar basis komunitas gitu ya, itu bisa berkembang juga di Indonesia. Jadi nggak perlu kita menunggu industri otomotif dari luar juga gitu. Jadi sebenarnya lokal, ya? Komunitas itu juga sudah bisa mengembangkan itu gitu. Yang diperlukan sekarang cuman didukung atau enggak sama pemerintah, faktor enabling-nya ada atau enggak, ya masalah birokrasi segala macam. Ya ini banget klise banget ya kalau kita nggak bisa berkembang hanya karena birokrasi. Itu sayang banget ya. I think it's pathetic. Itu. Jadi sebenarnya kita sudah resource-nya sudah ready gitu loh. Kita udah siap loh gitu untuk bisa bersih dari hulu ke hilir, untuk bisa menguatkan dan kita berdaulat ya gitu, nggak bergantung dengan di luar. Itu sebenarnya sudah bisa kalau mau didukung. Terima kasih banyak Kak Restu, udah banyak sharing nih tentang pengalaman dari Norway yang kakak juga pelajari dan juga kakak terima saat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di EV Nordic Summit gitu ya, dan di-sharing ke kita sehingga kita bisa belajar nih apa yang bisa diterapkan di Indonesia, apa yang tidak bisa, dan bagaimana mengakselerasi adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Tadi yang saya terima adalah banyak sekali solusi-solusi yang diperlukan untuk memastikan transisi ini terjadi, yaitu salah satunya bagaimana kita menciptakan transportasi publik yang juga berbasis listrik dan EV gitu ya. Dan juga tadi ada solusi komunitas lokal yang mungkin bisa didukung untuk memastikan itu semua terjadi. Semoga dengan adanya sinkronisasi ekosistem EV di Indonesia kita bisa mewujudkan betul. akselerasi Amin. dari kendaraan listrik ini. Dan saya juga optimis bahwa pemerintah juga semakin hari semakin sadar potensi bisnis dan potensi lingkungan yang bisa diwujudkan dengan akselerasi kendaraan listrik di Indonesia dari hulu ke hilir benar-benar sustainable. Semoga ya Kak. Teman-teman Sobat Green, kita akhiri dulu episode kali ini dengan Kak Restu dari Satya Bumi. Jangan lupa tonton terus episode Green Talks. Green Talks, walk the climate talks.